Perkembangan informasi program bantuan sosial secara konsisten kita sampaikan setiap hari. Kita menginformasikan proses penyaluran bantuan tunai dari pemerintah. Yang harus diketahui terlebih dahulu, bantuan sosial tersebut bukan hanya bantuan PKH dan BPNT. Walaupun penerima terbanyak lewat bantuan sosial reguler ini dari Kemensos, yaitu program PKH dan BPNT, yang perlu diketahui ada beberapa bantuan tunai yang lainnya yang disalurkan. Bahkan dalam satu kartu keluarga bisa mendapatkan lebih dari 2 bantuan sosial. Maka dari itu kita menyampaikan update informasi perkembangan program bantuan tunai dari pemerintah. Mulai dari sekarang, minggu kedua bulan Maret 2024. Kita menyampaikan kembali kabar baik dan kabar buruk untuk penerima bantuan seperti PKH dan BPNT dan beberapa program bantuan tunai yang lainnya. Nah, teman-teman sahabat sosial, kita akan menjelaskan informasi detailnya. Silakan ditonton video ini, jangan skip agar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Terima kasih teman-teman yang selalu standby di channel ini, yang selalu menunggu informasi, update terbaru, program bantuan sosial, dan beberapa informasi penting lainnya. Di video kali ini kita akan menyampaikan informasi perkembangan, ada kabar baik, tentu ada kabar buruk juga untuk penerima bantuan tunai. Jangan halnya baik saja, namun harus menerima hal buruknya juga. Pemerintah tentu sudah menetapkan program bantuan sosial tersebut yang disalurkan agar tepat sasaran kepada penerima manfaat. Jadi kita akan jelaskan informasi detailnya. Sebelum saya lanjut ke poin pembahasan, bagi yang baru gabung di channel ini, tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih teman-teman yang selalu mensupport kami. Di bulan Maret 2024, pemerintah telah menetapkan juga bahwa seluruh program bantuan sosial yang masuk dalam jadwal pencairan akan disalurkan kepada penerima manfaat. Bahkan tentunya di bulan Ramadan ini semua bantuan tunai dicairkan, karena memang di bulan ini kebutuhan meningkat saat Ramadan datang. Maka dari itu perlu bagi keluarga prasejahtera, keluarga kurang mampu, keluarga miskin, maupun keluarga miskin ekstrim. Itulah yang ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial. Akhir-akhir ini kita disukseskan dengan penyaluran bantuan BPNT tahap kedua dengan 2 periode salur, yaitu bulan Februari dan Maret 2024 yang sudah dicairkan lewat Bank Himbara. Yang pertama itu BNI, kemudian menyusul BRI, selanjutnya menyusul Bank Mandiri, dan yang terakhir Bank Syariah Indonesia. Dan saat ini juga disalurkan bagi KPM susulan. Banyak proses penyaluran dilakukan lewat bantuan BPNT tahap kedua dengan nilai Rp400.000. Nah, teman-teman sahabat sosial, untuk pencairan beberapa program bantuan tunai yang lainnya seperti PKH tahap kedua maupun program bantuan BLT mitigasi resiko pangan yang ditetapkan untuk 18,8 juta KPM, bahwa pemerintah telah menetapkan juga penyaluran dilakukan sebelum Lebaran Idul Fitri 2024. Ini informasi kami kutip di salah satu media online. Jadi bisa saja nanti pencairan BLT mitigasi resiko pangan Rp600.000 di akhir Maret atau bisa juga di awal April 2024. Sebenarnya BLT mitigasi ini dari awal direncanakan cair setelah pemilu 2024 bulan Februari, namun dimundur lagi dan akhirnya ditetapkan dicairkan sebelum Lebaran Idul Fitri 2024. Siapa saja penerima program BLT mitigasi ini? Kalau kita lihat, ini merupakan penerima program bantuan BPNT murni dan program bantuan PKH plus BPNT karena pengganti dari BLT El Nino yang disalurkan di akhir tahun 2023. Nah, untuk program bantuan PKH tahap kedua bagaimana?
Jadi ada informasi resmi juga PKH tahap kedua disalurkan sebelum Lebaran Idul Fitri, karena saat ini proses penyaluran sedang berlangsung untuk BPNT tahap kedua. Nah, PKH tahap kedua yang disalurkan nantinya lewat KKS yaitu periode salur Maret-April 2024, karena sudah terdeteksi prosesnya di data 6NG. Periode salur sudah tampil Maret-April lewat KKS, tentunya akan ada tahapan-tahapan selanjutnya bagi KPM yang lolos verifikasi, maka akan terbit SPM-nya. Baru nanti akan dilakukan proses terbitnya list data bayar atau SP2D, baru dicairkan bantuannya ke rekening KPM. Kabar buruk yang perlu kita sampaikan bahwa di bulan Maret 2024 ini banyak KPM yang tergraduasi saat ini. Jadi tanpa diduga-duga KPM tersebut tidak cair lagi bantuannya, dan tidak disangka pula KPM hasil validasi data baru atau validasi database sistem ini yang cair bantuannya. Ada yang baru cair pertama kali di tahun 2024, atau ada yang baru cair yang sebelumnya sudah tidak cair lagi, maka dicairkan lagi bantuannya di bulan Maret 2024 ini. Nah teman-teman, bagi KPM yang tergraduasi, banyak faktor kemungkinan. Bisa saja kondisi ekonominya sudah sejahtera, keluarga mampu, atau memang bagi KPM yang memiliki usaha rintisan usaha, maka akan dialihkan menjadi penerima program Pahlawan Ekonomi Nusantara atau program PENA. Nanti ada binaan atau bimbingan dari Kementerian Sosial secara langsung. Nah teman-teman sahabat sosial, informasi selanjutnya yang perlu kita sampaikan adalah program Indonesia Pintar, bantuan untuk anak sekolah. Program ini sudah mulai disalurkan per bulan Januari yang lalu, tepatnya tanggal 20 Januari saat kunjungan Bapak Presiden di salah satu daerah. Maka proses itu ditetapkan pencairan PIP tahun 2024. Untuk SD dan SMP tetap sama nilai bantuannya Rp450.000 dan Rp750.000. Namun terjadi peningkatan untuk SMA ataupun SMK dicairkan Rp1,8 juta. Ada peningkatan insentif sekitar Rp800.000 yang sebelumnya hanya cair Rp1 juta. Nah teman-teman, di bulan Maret 2024 ini kembali dicairkan bantuan yang belum tersalurkan, karena dalam 1 tahun anggaran hanya 1 kali pencairan bantuan PIP anak sekolah. Sudah paham ya teman-teman? Kapan bantuannya bisa dicairkan? Tentu menunggu informasi dari satuan pendidikan ataupun dari lembaga penyalur, Bank BRI maupun Bank BNI. Nah, penerima program PIP anak sekolah ini yang merupakan yang terdaftar dalam data Dapodik, mayoritas penerima PKH yang memiliki komponen peserta didik, kemudian yang terdaftar dalam data DTKS, data Reksosek, ini dipadu-padankan nantinya sehingga penerima program bantuan sosial ini tepat sasaran bagi keluarga yang kurang mampu. Nah teman-teman, untuk penerima di tahun 2024 ini sebanyak 18,6 juta peserta didik yang disalurkan kepada tingkatan SD, SMP, SMA ataupun SMK. Itu informasi terkait program PIP anak sekolah. Tambahan untuk bantuan BLT mitigasi resiko pangan yang dicairkan periode salur Januari, Februari, Maret 2024 yang dikali 3 bulan, karena sebulannya itu Rp200.000, ini diberikan untuk 18,8 juta KPM. Tentu prosesnya lewat PT Pos Indonesia. Harapan kita juga nanti akan ada prosesnya lewat Bank Himbara. Mudah-mudahan tentunya, karena proses ini tentu sesuai dengan ketetapan dari pemerintah. Untuk penerima program BLT mitigasi ini sebanyak 18,8 juta KPM dengan anggaran 11,25 triliun diberikan kepada penerima manfaat yang terverifikasi datanya. Mudah-mudahan nanti ada perubahan data lagi sehingga dapat menjangkau bukan hanya bagi KPM BPNT murni, KPM PKH plus BPNT, namun harapan bisa juga bagi KPM PKH murni. Itu harapan kita semua. Kita masih menunggu informasi detailnya dari pemerintah terkait kapan diterbitkannya surat
keputusan untuk proses transfer dana bantuan. Yang terakhir teman-teman, bantuan beras 10 kg sudah disalurkan untuk tahap ketiga di beberapa daerah. Seperti daerah Karawang sebelumnya sudah cair, kemudian saat ini ada yang cair juga di daerah Bandung, tepatnya itu Bandung Kota tentunya. Kemudian ada juga yang di daerah Lampung juga sudah dicairkan bantuan beras 10 kg untuk tahap ketiga. Jadi teman-teman, ini akan menyeluruh nantinya sampai prosesnya diberikan untuk 22 juta KPM, 22 juta penerima manfaat. Tambahan satu lagi teman-teman, BLT dana desa juga disalurkan per 3 bulan Rp900.000. Dalam 1 tahun, KPM bisa mendapatkan 3,6 juta rupiah. Dan beberapa daerah sudah mulai dicairkan seperti daerah Tulung Agung, dicairkan kepada penerima manfaat untuk 3 bulan pencairan Januari, Februari, dan Maret. Nanti tentunya bagi KPM yang tidak mendapatkan bantuan PKH dan terverifikasi datanya, apalagi memiliki komponen lanjut usia dalam kartu keluarganya, ini berhak mendapatkan bantuan BLT dana desa. Terima kasih teman-teman, itu informasi yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, jangan lupa di-share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.